Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Slamet Sugiri selaku dosen pembimbing serta Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, saya Sofi Salsabila, mahasiswa dari program studi akuntansi angkatan 2018, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pengaruh Arus Kas Operasi dan Struktur Aset Terhadap Potensi Finansial Distress, Studi Empiris pada Perusahaan Subsektor Hotel, Restoran, dan Pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 hingga 2021. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan pemerintahan Indonesia menetapkan kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Kebijakan ini mengakibatkan ruang gerak masyarakat menjadi terbatas. Akibatnya, jumlah wisatawan mancanegara menurun sebesar 74,84% di tahun 2020. Hal ini mengakibatkan kerugian yang sangat besar di sektor pariwisata hingga 85,7 triliun dan sektor-sektor pendukungnya seperti perhotelan merugi 30 triliun dan restoran 40 triliun. Pandemi juga melemahkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan sehari-harinya yang mana mengakibatkan perusahaan mengalami gagal bayar, seperti yang terjadi pada PT Bukit Uluwatu Villa dan PT Cipta Selera Murni. Dari menyatakan bahwa pandemi COVID-19 menyebabkan potensi finansial distress meningkat. Finansial distress menurut Beaver adalah ketidakmampuan perusahaan dalam melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hal ini terjadi pada dua perusahaan yang telah disebutkan sebelumnya. Lalu Platt and Platt menyatakan bahwa financial distress terjadi ketika laba bersih operasi bernilai negatif selama beberapa tahun. Hal ini terjadi pada 11 perusahaan sektor hotel, restoran, dan pariwisata sejak tahun 2019, di mana pandemi COVID belum terjadi. Kondisi ini terus berlanjut hingga 2021. Kondisi finansial distress apabila tidak diatasi dengan baik, maka akan menyebabkan kebangkrutan, sehingga penting bagi manajemen untuk mengetahui determinan finansial distress. Sinyal finansial distress dapat dilihat dari angka laporan keuangan. Informasi pada laporan arus kas dapat menggambarkan kondisi keuangan perusahaan. Jika arus kasnya defisit, maka menandakan kondisi keuangannya buruk. Lalu finansial distress dapat dicegah melalui pengendalian manajemen dalam kebijakan struktur aset. Tingginya struktur aset akan menyebabkan perusahaan terlihat lebih mapan dan memiliki kemampuan berproduksi dengan menghasilkan volume output yang besar, sehingga perusahaan akan terhindar dari finansial distress. Penelitian tentang pengaruh arus kas dan struktur aset terhadap finansial distress telah beberapa kali dilakukan, namun terjadi inkonsistensi pada hasil penelitian terdahulu, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut. Berdasarkan permasalahan sebelumnya, maka pertanyaan penelitian yang dirumuskan adalah yang pertama, apakah arus kas operasi pada perusahaan subsektor hotel, restoran, dan pariwisata berpengaruh terhadap financial distress? Lalu yang kedua, apakah struktur aset pada perusahaan subsektor hotel, restoran, dan pariwisata berpengaruh terhadap financial distress? Lalu tujuan penelitian adalah untuk menguji dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh arus kas operasi dan struktur aset terhadap kemungkinan terjadinya finansial distress pada perusahaan subsektor hotel, restoran, dan pariwisata. Manfaat penelitian ditujukan kepada tiga pihak. Yang pertama adalah manajemen. Penelitian ini dapat dijadikan peringatan perusahaan apabila terindikasi gejala kesulitan keuangan, sehingga dapat segera menetapkan strategi pencegahannya. Lalu bagi investor, penelitian bermanfaat untuk meningkatkan wawasan tentang financial distress dan hal-hal yang dapat mempengaruhinya, sehingga dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait investasi. Lalu bagi akademisi, penelitian dapat dijadikan sumber referensi tentang teori di bidang financial distress. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Jadi, teori pertama yang digunakan pada penelitian adalah teori sinyal yang dikemukakan oleh Michael Smash pada tahun 1973. Teori ini menjelaskan bahwa laporan keuangan memberikan sinyal negatif maupun sinyal positif tentang kondisi entitas kepada pihak eksternal. Jadi, perusahaan yang mengalami financial distress akan memiliki laporan keuangan yang memberikan sinyal negatif. Teori selanjutnya adalah teori pecking order. Teori ini menjelaskan bahwa perusahaan memiliki urutan preferensi tertentu untuk membiayai bisnisnya. Urutan pertama adalah pendanaan internal berupa aliran kas dan laba ditahan, lalu pendanaan eksternal berupa utang, dan yang terakhir adalah penerbitan saham. Jadi, perusahaan yang menguntungkan akan mengutamakan pendanaan internal dan utang hanya sebagai pelengkap, sehingga perusahaan terhindar dari potensi finansial distress akibat gagal bayar. Financial distress adalah kondisi perusahaan ketika mengalami kesulitan ekonomi, penurunan industri dan buruknya kinerja manajemen, ketidakmampuan perusahaan dalam melunasi kewajibannya ketika jatuh tempo,
lalu total arus kas kurang dari jumlah utang jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan, menurunnya tingkat profitabilitas, dan pengurangan pembayaran dividen. Selanjutnya adalah arus kas. Arus kas adalah informasi tentang jumlah penerimaan dan pengeluaran dari tiga aktivitas, yaitu operasi, investasi, dan pendanaan. Pada penelitian ini akan berfokus pada arus kas dari kegiatan operasi, yang mana dapat mengukur kemampuan perusahaan untuk mendanai investasi baru tanpa sumber pembiayaan eksternal, serta memenuhi kewajibannya seperti melunasi pinjaman dan membayar dividen. Berdasarkan teori sinyal, jika jumlah arus kas defisit, maka akan memberikan sinyal negatif di mana perusahaan mengalami financial distress. Selanjutnya adalah struktur aset, yaitu proporsi aset tetap terhadap total aset perusahaan. Jadi, perusahaan dengan kepemilikan aset tetap yang tinggi akan memiliki risiko pilot yang rendah, karena aset tetap digunakan untuk aktivitas operasional, sehingga perusahaan dapat menghasilkan output dan pendapatan penjualan yang tinggi. Merujuk pada teori pecking order, perusahaan yang menguntungkan akan memiliki proporsi utang yang rendah, karena keuntungan akan meningkatkan proporsi laba ditahan sehingga perusahaan memiliki pendanaan internal yang tinggi dan tidak membutuhkan pendanaan eksternal. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka hipotesis yang dirumuskan adalah yang pertama, arus kas operasi pada perusahaan subsektor hotel, restoran, dan pariwisata berpengaruh negatif terhadap financial distress. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Julius, Turliha, dan Rahayu. Hipotesis kedua yaitu struktur aset pada perusahaan subsektor hotel, restoran, dan pariwisata berpengaruh negatif terhadap financial distress. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Insiroh dan Akmalia. Selanjutnya adalah metode penelitian. Jadi, desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan jenis korelasional. Menurut Creswell 2014, korelasional bertujuan untuk menggambarkan dan mengetahui adanya pengaruh antara dua variabel atau lebih. Populasi yang digunakan adalah perusahaan subsektor hotel, restoran, dan pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 hingga 2021. Pemilihan sektor karena sektor tersebut adalah salah satu sektor yang paling tertekan akibat pandemi COVID-19. Tahun penelitian dipilih untuk mendefinisikan kesulitan keuangan, di mana berdasarkan analisis terdapat 11 perusahaan subsektor hotel, restoran, dan pariwisata yang mengalami financial distress selama tahun 2019 hingga 2021 sesuai dengan kriteria dari Platts and Platts, yaitu laba bersih operasi bernilai negatif. Sampel dipilih menggunakan purposive sampling dengan beberapa kriteria. Lalu data penelitian menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan tahunan yang dikumpulkan dengan metode dokumentasi. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai variabel penelitian. Variabel pertama adalah variabel dependent, yaitu financial distress. Financial distress diukur menggunakan model Springate S-score. Pemilihan model ini mengacu pada penelitian dari Junaidi dan Lestari yang membuktikan bahwa model Springate S-score adalah model prediksi financial distress terbaik untuk subsektor hotel, restoran, dan pariwisata. Variabel financial distress akan diukur menggunakan variabel dummy berupa kategori, yaitu angka 1 untuk perusahaan yang mengalami financial distress dan angka 0 untuk perusahaan yang sehat. Selanjutnya adalah variabel independen, yaitu arus kas operasi yang diukur dengan rasio arus kas operasi dibagi dengan total liabilitas jangka pendek, dan struktur aset yang diukur dengan total aset tetap dibagi dengan total aset. Selanjutnya adalah analisis data. Jadi, data penelitian dianalisis menggunakan statistik regresi logistik karena adanya variabel dummy pada variabel dependent. Alat bantu yang akan digunakan adalah software SPSS 26. Selanjutnya adalah deskripsi data. Berdasarkan pemilihan sampel menggunakan purposive sampling, ditemukan terdapat 7 perusahaan tidak memenuhi kriteria, sehingga jumlah sampel adalah 29 perusahaan selama 3 periode, dan total observasi adalah 87 data. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Hasil penelitian yang pertama adalah analisis statistik deskriptif. Analisis deskriptif pada variabel dummy yaitu financial distress menggunakan frekuensi. Hasil analisis menunjukkan bahwa 12 data tidak mengalami financial distress dan 75 data mengalami financial distress sesuai dengan model Springate. Perbedaan jumlah ini tidak menjadi masalah karena regresi logistik tidak mensyaratkan jumlah variabel kategorikal harus banding. Selanjutnya, analisis deskriptif variabel continuous menunjukkan bahwa data arus kas operasi bersifat heterogen karena nilai rata-rata lebih kecil dibanding standar deviasi. Perusahaan dengan nilai rasio arus kas operasi terendah adalah perusahaan Sanur Hasta Mitra, dan yang tertinggi adalah perusahaan Espark Hotel. Lalu pada variabel struktur aset,
Data bersifat homogen karena nilai rata-rata lebih tinggi dibanding standar deviasi. Perusahaan dengan struktur aset tertinggi adalah perusahaan Hotel Fitra Internasional dan yang terendah adalah perusahaan Anugerah Kagum Karya Utama. Hasil penelitian selanjutnya adalah analisis multikolinearitas. Jadi, hasil analisis menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antar variabel independen yang digunakan. Hasil penelitian selanjutnya adalah uji overall fit model. Pengujian ini dilakukan dengan dua uji, yaitu uji chi-square dan Nagelkor R-square. Pada uji chi-square dilakukan dengan membandingkan nilai min 2 log likelihood pada step 0 di mana variabel independen belum dimasukkan. Dan hasil penelitian menunjukkan nilai sebesar 69,807. Lalu setelah variabel independen dimasukkan, menghasilkan step 1 di mana nilai min 2 log likelihood sebesar 44,779. Nilai ini mengalami penurunan sehingga model fit dengan data. Lalu nilai pada Nagelkor sebesar 0,453 menunjukkan bahwa variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 45,3%. Dilanjutkan dengan uji Asmer and Lamshaw menunjukkan bahwa nilai signifikan 0,463, yang mana lebih besar dari 0,05, sehingga model dapat diterima karena sesuai dengan data. Lalu hasil dari tabel klasifikasi menunjukkan bahwa model mampu memprediksi dengan benar sebanyak 78 perusahaan dari 87 perusahaan, sehingga tingkat akurasi model adalah 89,7%. Pada hasil pengujian regresi logistik dan hipotesis menunjukkan bahwa variabel arus kas operasi memiliki konstanta negatif 4,036 dan nilai signifikansi 0,002 yang mana lebih kecil dari 0,05, sehingga arus kas operasi berpengaruh negatif signifikan terhadap financial distress. Dengan demikian, maka hipotesis 1 diterima. Lalu pada variabel struktur aset memiliki konstanta sebesar positif 4,021 dan nilai signifikansi 0,044 yang mana lebih kecil dari 0,05, sehingga struktur aset berpengaruh positif signifikan terhadap financial distress. Dengan demikian, maka hipotesis 2 ditolak. Penelitian ini memiliki dua kesimpulan. Yang pertama, arus kas operasi berpengaruh negatif signifikan terhadap financial distress. Jadi semakin tinggi arus kas operasi, maka semakin rendah potensi perusahaan mengalami financial distress. Sesuai dengan teori sinyal, tingginya arus kas operasi akan memberikan sinyal positif di mana perusahaan memiliki kecukupan dana untuk melunasi utangnya, sehingga keyakinan kreditor untuk memperoleh pengembalian atas kredit pun meningkat. Lalu kesimpulan yang kedua, struktur aset berpengaruh positif signifikan terhadap financial distress. Jadi semakin tinggi struktur aset, maka akan meningkatkan kemungkinan perusahaan mengalami financial distress. Aset tetap dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh utang perusahaan, sehingga ketika proporsi aset tetap tinggi, maka perusahaan dapat memperoleh utang dengan jumlah yang besar. Hal ini akan meningkatkan risiko perusahaan mengalami financial distress akibat gagal bayar. Keterbatasan penelitian yang pertama yaitu variabel financial distress diukur menggunakan model Springate S-score. Analisis financial distress akan menunjukkan hasil yang berbeda bila diukur dengan model lain. Lalu yang kedua, hasil uji Nagelkor R-square menunjukkan nilai 0,453, yang berarti variabel independen hanya dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 45,3%. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel independen yang lebih bervariasi agar memperoleh tingkat prediksi financial distress yang lebih tinggi. Lalu yang terakhir, penelitian hanya mengobservasi perusahaan dari subsektor hotel, restoran, dan pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 3 periode, yaitu 2019 hingga 2021. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah periode studi dan memperluas lingkup sampel perusahaan agar hasil penelitian lebih akurat. Selanjutnya adalah implikasi penelitian. Implikasi yang pertama adalah implikasi teoritis yang ditujukan untuk literatur, yaitu memberikan bukti empiris tentang hubungan arus kas operasi dan struktur aset terhadap financial distress. Hasil penelitian yang pertama yaitu arus kas operasi berpengaruh negatif terhadap financial distress sesuai dengan teori sinyal. Hasil penelitian yang kedua yaitu struktur aset berpengaruh positif terhadap financial distress, dan hasil ini tidak mendukung teori pecking order. Implikasi yang kedua adalah implikasi praktis. Yang pertama, perusahaan harus menjaga kinerjanya dan mengelola arus kas operasi dengan baik. Jika perusahaan menghasilkan pendapatan yang tinggi namun tidak dikelola dengan baik, maka entitas akan mengalami kesulitan keuangan. Lalu yang kedua, aset tetap yang dimiliki perusahaan dapat dijadikan kolateral utang, sehingga manajemen harus melakukan pertimbangan yang tepat
dalam mengambil keputusan atas hutang. Karena utang dapat beresiko dan dapat memicu terjadinya financial distress akibat gagal bayar. Sekian presentasi hasil penelitian skripsi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.